Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungannya yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman ini. 2. Penuaian terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan sampai kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Shalom adik-adik. Kakak percaya semua adik-adik penuh sukacita hari ini. Mari kita angkat satu lagu pujian, Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja.
urapan yang daripada Tuhan. Biar hari ini kita dipenuhi dengan urapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau dahsyat Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga.
Kau dahsyat Tuhan, Kau baik Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Hari ini karena dia mau bawain cerita nih. Tapi seperti biasa, sebelum kita dengar-dengaran cerita, kita mau berdoa dulu ya. Oke, semuanya lipat tangannya. Terus tutup matanya, coba jangan ngintip-ngintip, jangan ngobrol lagi. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau dengar-dengaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati hati kami, pikiran kami, telinga kami, supaya firman-Mu boleh bertumbuh di hati kami, dan supaya kami boleh melakukan apa yang Tuhan Yesus mau. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, jadi adik-adik ingat nggak minggu lalu ceritanya tentang apa? Nah, kalau yang udah ikut ibadah minggu lalu harusnya masih ingat ya. Jadi minggu lalu bangsa Israel mau merebut bangsa Ai. Tapi gagal adik-adik. Soalnya ada nih satu orang yang gak taat sama perintahnya Tuhan. Namanya Bapak Akan. Jadi karena dia mau cerita kelanjutannya nih dari minggu lalu. Karena kemarin bangsa Israel belum berhasil untuk merebut bangsa Ai, Tuhan kembali memerintahkan Bapak Yosua untuk memimpin bangsa Israel untuk merebut Ai. Karena Tuhan yang janji, Tuhan yang akan menyerahkan seluruh isi Ai. Seperti waktu kemarin bangsa Israel berhasil merebut Yeriko. Gitu adik-adik. Tapi ada caranya nih, caranya nggak sembarangan. Tuhan perintahkan Bapak Yosua dan bangsa Israel untuk bersembunyi, buat ngumpet. Nah, tapi ngumpetnya bukan buat main ya. Ngumpetnya ini buat strategi untuk melawan bangsa Ai. Jadi Bapak Yosua setelah dengar perintahnya Tuhan, dengar-dengaran nih, Bapak Yosua nurut apa enggak ya kira-kira? Nah, tentunya Bapak Yosua nurut. Jadi Bapak Yosua panggil nih bangsa Israel. Bapak Yosua pilih 30.000 bangsa Israel, tentara-tentaranya yang kuat, yang gagah. Nah, tentaranya ini diajak adik-adik buat nanti kita mau perang, mau ngerebut kota Ai. Gitu adik-adik. Nah, jadi malam-malam nih Bapak Yosua sama 30.000 tentara tadi tuh pergi malam-malam sambil sambil sembunyi-sembunyi adik-adik biar nggak ketahuan. Jadi malam-malam Bapak Yosua sama para tentaranya tuh berkemah dulu adik-adik. Nah, waktu pagi mereka udah siap-siap nih. Udah mau siap-siap untuk memenangkan, mau ngerebut kota Ai adik-adik. Bapak Yosua nih udah siap-siapin nih, mana yang 5.000 yang bakal ngumpet, mana yang sisanya yang bakal menarik bangsa Ai untuk ngikutin mereka. Nah, udah siap-siap. Wah, akhirnya tentara-tentara Israel tiba di depan gerbang pintu bangsa Ai. Wah, bangsa Ai yang ngeliat, wah, itu tuh ada tentara Israel, kok dia kesini lagi ya? Padahal kemarin kalah adik-adik. Wah, pasti mereka mau kabur lagi nih.
Ayo kita kejar aja, kita kejar. Ayo kita kalahin bangsa Israel. Nah, bangsa Israel lari. Bangsa yang ada di belakang ngikutin. Ayo kita kejar bangsa Israel. Ikutin mereka pergi kemana. Kita harus kalahin mereka. Nah, waktu akhirnya tentara-tentara bangsa Ai terpancing nih buat ngikutin bangsa Israel yang kabur. Sampai-sampai di kota Ai itu udah gak ada tentaranya lagi. Nah, waktu di bangsa Ai itu udah gak ada tentara, Bapak Yosua ngangkat lembing. Adik-adik ada yang tahu gak lembing itu kayak apa? Jadi lembing itu senjata adik-adik. Senjata kayak stick nih, kayak tongkat yang panjang. Tapi di ujungnya ada pisau runcing adik-adik. Oh, Bapak Yosua angkat lembingnya sebagai tanda. Tadi 5.000 tentara itu yang ngumpet di belakang kota Ai untuk nyerbu kota Ai. Wah, waktu tentara-tentara Israel yang ngumpet ngeliat, wah, Bapak Yosua udah angkat lembingnya. Berarti itu kode adik-adik buat tentara yang ngumpet untuk nyerbu bangsa Ai. Nah, dan akhirnya tentara-tentara Israel yang 5.000 ini berhasil adik-adik untuk ngerebut kota Ai. Semua isinya yang ada di sana dimusnahkan adik-adik. Yang boleh diambil kata Tuhan cuma barang dan ternak. Ingat ya, yang boleh diambil cuma barang sama ternak, nggak boleh diambil yang lain. Selebihnya dimusnahkan. Bangsa Ai, kota Ai dibakar adik-adik, dibakar api yang gede. Nah, akhirnya bangsa Ai yang kemarin udah menang. Tapi kali ini karena Tuhan Yesus yang sertai, karena bangsa Israel nurut, wah, bangsa Israel berhasil merebut bangsa Ai. Mereka berhasil merebut kota Ai. Hebat ya adik-adik. Coba kita mau kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Hore! Tuhan Yesus hebat ya adik-adik. Padahal kemarin waktu bangsa Israel mau kalahin bangsa Ai, gak bisa adik-adik. Gak bisa. Soalnya Tuhan gak sertai. Tapi kalau Tuhan yang sertai nih adik-adik, semuanya jadi bisa. Nah adik-adik, mau gak sih disertain Tuhan yang hebat, yang perkasa? Mau ya? Karena dia juga mau. Caranya gimana sih? Caranya satu adik-adik. Nurut sama katanya Tuhan. Nurut sama Tuhan tuh artinya adik-adik berdoa, suka denger-dengeran sama firman Tuhan, nurut sama papi mami, nurut sama guru di sekolah, sayang sama diri sendiri, sayang sama teman, sama keluarga, dan percaya sama Tuhan. Karena Tuhan bisa ngelakuin hal-hal yang hebat adik-adik, yang karena dia gak bisa dan adik-adik gak bisa. Tapi kalau Tuhan mau, karena Tuhan kita itu keren banget. Jadi kalau dia bilang iya, pasti terjadi. Hebat ya adik-adik. Coba yang mau buat Tuhan ngerjain hal-hal keren di hidupnya, angkat tangannya. Ikut yang percaya kalau Tuhan Yesus keren, angkat jempolnya. Dua-duanya. Oke, good. Kita semua percaya ya. Nah kalau gitu kita mau berdoa yuk. Setelah kita dengerin firman-Nya, kita mau lipat tangannya lagi, matanya ditutup lagi, jangan ngintip-ngintip yuk. Oke, Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena kami sudah mendengar firman-Mu hari ini, firman-Mu yang luar biasa. Tuhan Yesus, kami mau percaya kalau Engkau adalah Tuhan yang hebat, yang perkasa, yang punya kuasa di dalam hidup kami. Kami mau nurut sama kata-katanya Tuhan Yesus.
Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Yeay. See you adik-adik. Yeay, sekarang waktunya ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kali ini diambil dari Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Oke, ulangi ya. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Oh, nah teman-teman dihafalin ya. Kalau sudah hafal nanti di videoin, terus diupload di Instagram masing-masing. Tapi jangan lupa ya di tag ke BKR Motherland. Oke? Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini kami bisa beribadah dengan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan Yesus juga berkati bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan Yesus juga lindungi bangsa Indonesia dari perpecahan dan terorisme. Damailah Indonesiaku. Tuhan Yesus juga berkati presiden, wakil presiden, aparat yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan Yesus juga limpahkan roh takut akan Tuhan untuk memimpin bangsa Indonesia. Tuhan Yesus juga jauhkan bangsa Indonesia dari virus-virus. Tuhan Yesus juga berkati generasi Yeremia yang takut akan Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan akan gerak untuk memenangkan banyak jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami boleh datang di ibadah anak, memuji, menyembah nama-Mu. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk pemimpin rohani di atas kami. Berkati Opa Niko, Oma Hermin beserta keluarga besarnya dan wakil-wakilnya. Berkati Opa Niko, Oma Hermin di setiap pelayanannya, kesehatannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pakai lebih lagi Opa Niko Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Dedi Peter, Bunda Christine beserta keluarga besarnya dan wakil-wakilnya. Engkau berkati Dedi Peter, Bunda Christine dalam pelayanannya, kesehatannya, usahanya. Engkau pakai lebih lagi Dedi Peter dan Bunda Christine untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang ada dan teman-teman kami yang ada. Engkau berkati Tuhan setiap keluarga-keluarga yang sakit. Engkau pulihkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi atas keluarga-keluarga. Engkau berkati setiap keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk krisis ekonomi. Tuhan, Kau pulihkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Negara kami tidak ada lagi krisis ekonomi. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau pulihkan Tuhan. Tuhan, kami mau juga berdoa untuk teman-teman kami yang ada. Engkau berkati apabila ada yang sakit, tidak bisa beribadah hari ini Tuhan. Engkau berkati agar mereka disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, dapat beribadah bersama-sama dengan kami lagi Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk jiwa-jiwa yang ada. Engkau berkati jiwa-jiwa yang ada. Kami bawa Tuhan jiwa-jiwa yang lesu. Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus, agar mereka dapat datang kepadamu dan memuji nama-Mu lebih lagi Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk jiwa-jiwa yang terikat. Engkau lepaskan mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus dari ikat-ikatan dosa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lepaskan mereka Tuhan. Ampuni mereka Tuhan, bimbing mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sekarang teman-teman bisa memberikan persembahan atau persepuluhan dengan
rekening berikut ini. Atau dengan cara scan kris melalui ponselmu. Scan kris bisa pakai aplikasi BCA Mobile, Mandiri Mobile, BNI Mobile, Permata Mobile, Dana, Link Aja, OVO, GoPay, dan lain-lain. Jangan lupa memberikan keterangan ibadah anak. Yuk adik-adik, sekarang kita mau berseru sama seperti Yabes berseru. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari anak-anak kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan penuh kemuliaan, bahkan sampai selama-lamanya. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Shalom.